sekalipun kita punya belum tentu rezeki. Hai teman-teman, kali ini aku sedang berada di tempatnya Pak Haji Uli. Kali ini kita membahas mengenai platiserium. Kemarin sempat ada yang menanyakan tentang platiserium. Sekarang kita ketemu langsung dengan Pak Haji Uli yang memang Pak Haji Uli ini terkenal juga di Ciapus sebagai petani suplir ya Pak awalnya. Awalnya. Suplir, kuping gajah, dan platiserium. Yuk kita tanya-tanya yuk. Pak Haji. Pak Haji Uli untuk platiseriumnya banyak ya kayaknya ya Pak? Alhamdulillah sih. Seadanya. Seadanya, ada apa aja Pak? Ada grandis, ada wande, ada superboom, ada blue PCI, ada blue PCI, ada walingki IU, ada yang silangan itu, silangan Thailand sih ya. Ada Stemaria, ada Elmaria, ada Elisotis, ada Ahasa Thailand, ada Alcikon Elephantotis, Alcikon kali Elephantotis silangan ya. Terus ya Coronarium gitu kan. Itu Bapak punya semua? Ada semua. Ada semua? Iya. Wow, banyak banget dan Pak Haji hafal semua. Yang apa? Yang hafal. Ada. Cuman, ada itu juga Kitsakut tuh ada yang daun lebar, ada daun kecil. Kalau yang bilang daun kecil itu yang tin. Cuman saya belum bisa ngejualin yang tin. Kenapa Pak? Masih remaja jumlahnya banget? Sedikit, kedua harganya belum tahu gitu. Oh gitu. Karena saudara ngirim sampai sekarang belum ngasih tahu harganya. Oh gitu. Dikirim dari mana Pak? Dari Thailand. Oh dari Thailand. Iya. Bapak ambil dari Thailand ya. Ngambil dari Thailand. Kalau untuk endemiknya aslinya dari si platiserium ini dari mana sih Pak? Ada yang dari Indonesia, ada yang Australia, ada yang Thailand, ada yang Madagaskar. Oh, banyak sih dari jenisnya. Setiap negara tuh hampir ada ya, kecuali mungkin di Timur Tengah. Timur Tengah nggak ada ya? Udaranya panas sih. Pak, kalau dia ini si platiserium ini dia maunya di udara yang lembab atau gimana Pak? Udara jadi terlalu lembab juga jelek ya. Sebetulnya platiserium daerah Jakarta juga bagus, itu bagus. Cuman perawatan itu penyiraman masih cukup ya. Di sini juga kalau nggak diatur mah pengairan bisa busuk juga. Pengairannya mesti diatur gitu, yang terlalu basah, gitu. Sedang-sedang aja. Gitu. Oh, berarti kan kalau kita di Bogor di Ciapus khususnya kan emang lembab nih Pak? Iya lembab. Iya kan cuacanya memang adem, anginnya adem gitu. Berarti lebih bagus di Jakarta sebenarnya? Enggak sih, di Bogor bagus, Jakarta juga bagus. Oh oke. Cuman memang dijaga untuk pengairan dan kelembapannya ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji, kalau untuk jenis ini apa nih Pak Haji? Itu grandis atau grande. Pak Haji, ini grandis. Grandis ini dari mana kalau grandis? Ada yang bilang dari Filipina, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Kalimantan, di mana gitu. Cuma saya dibilang yang punya saya itu dibilang banyaknya yang pedagang ini grandis yang Filipina katanya. Beda gitu. Oh gitu. Jadi kalau banyak yang ngambil dari sini bilangnya ini dari Filipina ya, Pak. Pak, tapi, kalau untuk perawatan si platiserium ini nih maunya gimana sih Pak perawatannya? Maunya kalau kita punya pohon ya, jadi lebih aman tuh di pohon. Di pohon ditempelin, ikat gitu ya. Kalau di ini juga aman, cuman nggak lebih aman di pohon. Kalau di pohon kan bisa seperti grandis ini segedean apa? Tergantung pohonnya. Kalau dia di pohon dia bisa lebih besar lagi. Lebih besar. Oh gitu. Makanya ditempelnya memang dipakis ya Pak? Iya, pakis dulu, nanti terus kalau udah itu dipapan. Oh oke. Memang harus dipakis dia Pak? Iya. Oke, dia sukanya di situ berarti ya? Dipakis bisa, di pot juga bisa, cuman di pot kan mesti ada kalau model gini di pot jelek. Jeleknya dia kan jadi namanya ini kan jumbo gede gitu. Iya. Jumbo. Gitu. Iya benar, harus emang cakepnya digantung gini sih Pak ya. Kalau ini jenis apa nih Pak Haji? Itu grandis. Oh ini dia kalau ada besarnya gini? Iya. Oh jadi pecah-pecahnya lebih gini ya? Iya. Ada urat-uratnya. Ada urat-uratnya. Kalau ini wande, dia tuh uratnya ininya lebih halus. Oke. Agak susah dibedain ya Pak. Kalau mata orang awam. Iya kalau awam sih emang susah. Kalau ini kan hitam, kalau itu hijau, ya. Itunya urat-uratnya ini, tulang-tulangnya ini. Iya. Oke, memang benar teman-teman ya. Jadi kalau aku mata awam ngelihatnya agak susah nih perbandingan antara si grandis sama si wande.
Agak susah. Nah, kalau yang ini Pak menjuntai ke bawah ini? Itu Waling Kiu yang mutasi itu udah Waling Kiu itu. Waling Kiu. Iya. Dia memang jatuh ke bawah gitu? Iya, jatuh ke bawah. Oke, kalau untuk perawatan sama aja ya Pak Haji? Sama aja. Kalau ini siap dijual nggak sih Pak yang gede-gede gini? Siap dijual. Berapa Pak harganya Pak? Kalau ukuran gede itu sekarang harga 12 juta. 12 juta? Iya. Masih langka atau gimana sih Pak? Enggak sih, kalau menurut saya sih nggak langka ya. Karena nggak langka kalau mode platycerium itu ada yang masih langka, ada yang udah nggak langka. Cuman sekalipun nggak langka, dia tuh nggak semua orang seperti di Ciapus kan ngetop tanaman hias. Iya. Nggak semua orang yang ngembangin platycerium. Cuman aku sama adekku, adekku nggak begitu komplit ya. Pak Arif? Ya. Oh oke. Jadi Pak Arif sama Pak Haji Uli ya. Tapi banyak kan koleksiannya. Alhamdulillah. Pak Haji Uli. Pak Haji Uli memang sekeluarga itu penyilang ya Pak? Enggak penjilang, cuman sekarang jadi penjilang. Iya, gitu. maksudnya kayak Bapak, Pak Haji Uli abangnya, Pak Arif, Pak Eman, Ius juga udah nyilang, Eeng juga udah nyilang, iya kan? Iya. Keren-keren loh memang keluarga Pak Haji Uli, memang mungkin keturunannya kali Pak ya, tangannya dingin kali ya? Enggak soal masalah dingin ya, itu sebetulnya kesabaran ya. Kesabaran juga kita harus berbicara sama tanaman. Orang nggak ngerti berbicara sama tanaman gimana gitu kan. Iya. Kita perhatikan tanaman, dia maunya di mana, tempatnya di mana gitu. Bisa gitu ya Pak? Iya, mesti gitu. Bapak udah berapa tahun sih Pak di tanaman? Dari tahun 75, sekarang umur 65, dari 75 berarti udah 47-an ya? Iya kurang lebih. Saya belum lahir itu Pak. Belum lahir ya? Bapak udah di tanaman Dari hobi itu tahun 75, saya hobi tanaman ya. Terus sekarang ya 75, terus 10 tahun sampai 10 tahun 85 ada teman yang ngajak pameran. Oh, oke. Sekarang udah tahun 2022. Iya, 22. Oke. Itu 75. Tahun 75 itu aja sendiri. 47 tahun, Pak. 47 tahun alhamdulillah. Udah lama banget loh Pak Haji, udah hampir terasa. Iya, udah hampir 50 tahun loh, Pak. Enggak. Nah, Pak, kalau yang untuk jenis yang masih agak langka itu apa, Pak? Yang agak langka itu sebetulnya ini ya langka nih Waling Kiu. Waling Kiu ini ya. Waling Kiu karena nggak ada di luar. Kalau ada di luar berarti dari sini. Oh, ini nggak ada di luar? Nggak ada di luar. Oh. Kalau ada di luar seperti udah ada di Thailand, ada di Jepang. Ini dari sini. Oh, kalau ini dari sini. Ya. Nah, Pak, untuk si Waling Kiu ini kan lebih banyak di Indonesia. Enggak, bukan lebih banyak. Waling Kiu itu banyak di Indonesia. Waling Kiu cuma ada di sini. Oh, ada Waling Kiu, ada Waling Kiu. Enggak, Waling Kiu itu Waling Kiu aslinya. Waling Kiu itu karena ini U-nya nama saya gitu. Oh, oke. Nih, teman-teman, kita dapat lagi ternyata Waling Kiu itu memang dari Indonesia. Ini kenapa namanya Waling Kiu itu adalah ternyata namanya Uli atau Pak Haji Uli. Tapi ini silangan berarti Pak? Mutasi terus diberi nama Waling Kiu. Oke, ini teman-teman lebih detail lagi ya. Untuk si Waling Kiu ini adalah mutasian. Diberi nama di belakangnya dengan U, artinya Uli atau Pak Haji Uli. Karakternya kayak gimana Pak untuk si Waling Kiu ini? Karakternya dia kalau Waling Kiu itu nggak banyak pecahnya ya. Daun ininya pecahnya nggak banyak. Kalau ini pecahnya banyak gitu. Ini kucing memang itu. Pecahnya banyak gitu. Ini keadaan masih remaja. Ada yang udah besar sana. Ini remaja Pak? Remaja. Kalau ini berapa Pak? Itu 25 juta. 25 juta Pak. Kalau untuk si Waling Kiu ini kan ini mutasian. Ya. Nah, untuk dapat lagi yang sama seperti ini dengan si mutasian ini, itu caranya gimana? Blon. Caranya itu kalau dibikin spora pun mungkin rubah. Karena saya udah bikin dari spora ini nggak begini. Oh, dia balik lagi ke asalnya. Jadi seperti saya juga agak bingung. Waling Kiu saya bikin, terus dikasih nama di kompotnya sampai besar itu. Sekarang nggak begini. Jadi seperti PCI. Oh, ada lagi VCI ternyata. Iya, PCI itu jadi ke Bipocartum ya. Jadi larinya ke Bipocartum, saya juga aneh juga gitu. Cuman daunnya pecahnya banyak. Oh, oke. Gitu. Nah, untuk si Waling Kiu ini Bapak ada berapa Pak? Nggak tahu deh. Banyak tapi Pak? Ada di atas 10 lah. Ada di atas 15 atau berapa gitu. Makanya harganya juga relatif tinggi karena memang langka dan sporanya pun tidak akan menjadi seperti ini ya Pak.
Oke. Jadi buat para kolektor yang tertarik untuk si Waling Kiu ini stoknya cuma sedikit karena memang susah. Nah, kalau Super Boom enggak susah Bu, ini gampang. Enggak, mutasinya. Mutasinya untuk memang susah. Mutasi. Untuk mendapatkan mutasi. Nah, kalau harga yang Waling Ki-nya, Pak? Waling Ki mah mungkin murah ya. Itu banyak Waling Ki itu di daerah di kita banyak ya. Iya. Cuman umumnya di puncak itu yang suka digantung-gantungin. Oh, oke. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Sama? Kalau ini Grandis. Ini Super Boom. Nah, Super Boom ini dari mana, Pak? Super Boom ini dari Australia. Dari Australia? Ya. Banyak nggak sih, Pak, di Australia sana? Saya nggak tahu ya. Mungkin enggak, buat keluar. Dikirim ke Indonesia tuh banyak nggak setahu Bapak? Belum begitu banyak. Belum begitu banyak, karena memang mahal ya, Pak? Bang baru sih di Indonesia ini baru di sini ada baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun adanya Super Boom di tempat Pak Haji ya? Ya. Oke. Bapak dapat dari Australia, Pak? Dapat dari orang Indonesia pergi ke Australia bawa spora. Oh, orang Indonesia yang berangkat ke Australia, Bapak dibawain spora ya? Ya. Dari sporanya itu Bapak menghasilkan berapa banyak, Pak? Sekitar 300 atau berapa ya? Kurang lebih lah. Gitu. Nah, si Super Boom itu harganya berapa ya, Pak? Karena kan dari Australia sendiri udah mahal tuh. Yang kecil itu yang ukuran masih dilempeng saya jual 1 juta. Kalau yang udah di papan satu itu saya jual 1.500.000. Ya kalau yang gede di antara 4 jutaan. 4 jutaan. Papan 2. Oke. Ngerawatnya susah nggak sih, Pak? Nungguinnya lama nggak sih? Kalau dibilang lama ya lama, cuman saya tuh udah biasa ya nggak merasa lama gitu. Jadi Bapak kalau sama tanaman itu, Pak, kalau kayak saya yang masih dikit-dikit punya tanaman kan suka saya tungguin tuh. Ya. Kayak saya punya kuping gajah Haji Uli. Hitam punya saya, Pak. Ya, hitam, lama banget, Pak. Saya ya, tungguin. Pasti. Tungguin tiap hari, tapi alhamdulillah. Kalau saya sih alhamdulillah, Bu, sekalipun tanaman itu kecil, ya. Saya tuh nggak merasa lama. Sebetulnya udah 2-3 tahun. Karena kemungkinan saya tuh ke tanaman banyak, ya. Jadi nggak selalu perhatian 1-2 pohon. Oh, gitu. Jadi nggak ditunggu-tunggu juga ya, Pak ya? Akhirnya berkembang sendiri, tiba-tiba udah besar aja gitu ya, Pak? Tiba-tiba udah besar. Karena koleksiannya juga banyak, ya kan? Kalau kita yang dikit-dikit kan, ya, apalagi yang cakep, pasti kita tungguin. Pak, tapi kalau untuk si kuping gajah Haji Uli itu, Pak, yang hitam, itu memang pertumbuhannya lama ya? Karena dia lebih dark ya? Ya, memang agak lama itu pertumbuhannya. Kalau yang hitam itu? Yang hitam itu. Oh. Tapi hampir rata-rata ya. Jadi hampir rata-rata gitu. Oke, Pak, kalau yang ini apa, Pak? Super Boom? Enggak, ini Grandis sama Wande di sini kebanyakan. Oh, di sini Grandis sama Wande. Ya, kalau itu Blue Peci atau Blue Peci atau Blue Boy. Ini? Blue Peci. Yang di pot, Pak. Yang di pot gantung ini? Ini yang KW 2. Kalau KW satunya sana. KW satunya masih jarang dijual. KW 2, KW 1 itu maksudnya gimana? Jadi kalau KW 1 ini kan ada namanya nih Blue Peci 1 nih. Blue Peci 1 karena dia tuh pecahan lebih banyak, daunnya lebih halus. Oh, ini yang namanya Blue Peci 1. Ya, masih belum jarang dijual. Masih jarang di pasar ya, Pak ya? Bukan jarang di pasar, di sini masih jarang. Oh, di sini juga masih jarang. Baru berapa gitu. Ini dari negara mana, Pak? Oh, saya belum tahu nih Blue Peci itu dari mana tadinya ya. Karena saya waktu pameran tahun berapa ya di Banteng. Ada yang nitip, kurang lebih 10 atau berapa baru laku 2 saya bayar semua gitu. Oh, jadi Bapak waktu itu dapatnya ada yang nitip untuk jualan di lapangan Banteng ya? Ya, di lapangan Banteng. Laku 2. Laku 2, ada tinggal 8, saya bayar semua 8. Dan udah Bapak taniin? Taniin. Oke. Udah banyak, Pak, di Bapak sekarang? Udah lumayan, cuma sekarang mulai agak kosong. Karena kemarin agak banyak ya, tahu-tahu dijual-jual, boleh kosong aja. Oh, diincer juga berarti. Diincer juga. Berapa ini, Pak, harganya segini, Pak? Kalau yang ini, yang KW 1 ini sekitar 5 juta. Segini 5 juta. Kalau untuk KW 2-nya? KW 2 paling ya sekitar 2,5. Hah? 2.500.000. Bedanya jauh ya? Bedanya jauh. Lumayan kan bedanya? Lumayan. Nah, berarti karakternya untuk si Blue VCI ini yang ori 1 KW 1 ya, Pak? Iya. Yang KW 1-nya cakep emang. Dia bedaknya tebal banget. Tebal ya, Pak? Pecahnya lebih banyak daunnya. Iya, pecahnya lebih banyak. Jarinya. Nah, lihat yang KW 2-nya. KW 2-nya lebih besar-besar ya, Pak? Ya, lebih lebar, pecahnya kurang. Kalau ini yang dari spora ini. Ini dari spora? Ya. KW 2 yang dari spora. Cakepannya KW 1 emang ya, Pak? Oh iya memang. Jauh. Makanya harga jual jauh ya, Pak?
juga jauh. Oke teman-teman, Pak Haji Uli ini saya ingatkan kembali bahwa beliau juga adalah petani dari Platycerium, dan untuk wilayah Ciapus memang tempatnya dari Bapak ya Pak? Ya, alhamdulillah. Untuk Platycerium ini. Kalau untuk pembelian Platycerium itu banyak kan biasanya yang beli orang luar apa orang lokal sih Pak? Sementara ini ya yang beli orang lokal, sebagian untuk keluar. Oh, jadi setengah-setengah ya? Ya, setengah-setengah. Udah mulai berarti Pak banyak yang nyari si Platycerium ini. Karena dari beberapa tempat yang saya kunjungi memang katanya super boom bakal naik Pak. Insya Allah. Jadi teman-teman, mumpung belum terlalu tinggi harganya, siapa yang pengen koleksi Platycerium bisa. Kalau ini Bu Walingki Iu, itu saya pernah ukuran segitu ya, sama orang mana ya, ditawar 150 juta. Hah? Iya. Saya ngasih harga sama 150 juta, dia berani. Udah gitu. Ini Pak? Iya. Ukuran kurang lebih segitu waktu itu. Terus nanyain, saya bilang naikin harganya 200 juta. Saya bilang, biar nggak berani gitu. Masalahnya saya pun masih butuh tanaman-tanaman yang istilahnya unik baru gitu kan. Oh, jadi Bapak menyiasati supaya itu tidak keluar. Iya. Bapak pasang harga tinggi. Oh iya. Akhirnya dia nggak mau. Nggak mau. Iya. Oh, orang luar mana Pak? Orang, kalau salah orang Korea ya. Orang Korea. Orang Korea itu emang sekarang kayaknya lagi nyari barang-barang langka ya Pak? Itu yang lega itu yang Walingki Iu di sana. Mana Pak? Udah full, hampir full. Induknya masih ada di atas. Ini tadi si itu? Yang Walingki Iu. Walingki Iu. Oh, cakep banget. Atasnya lihat deh. Tuh, atasnya begitu. Terus dia jatuh ke bawah. Pak, ini yang di belakangnya spora ya Pak? Ya, spora. Cara sporanya itu diambil gitu? Diambil. Diambil terus ditanam di tanah? Bukan, di media khusus. Media khususnya apa sih Pak? Pakis sebetulnya. Pakis. Terus Pakis yang ada harus- cara-caranya nggak Pak? Ada cara-caranya. Apa diapain Pak? Di steril dulu. Si metannya, si pakisnya? Ya, pakisnya. Sterilin, setelah itu dia udah steril. Masukin ke baskom, kompotan ya. Ditebarin spora. Oh, oke. Nah, kalau untuk kan itu sporanya kecil banyak Ya. tuh Pak. Kemungkinan hidupnya berapa persen tuh Pak yang bisa hidup? Kalau kita bikin spora, hidup. Soalnya kan kalau jadi semua itu kan nggak akan kerawat ya. Iya. Jadi kalau seandainya jadi 40% juga udah untung. Udah banyak. Oh, Gitu. 40% itu Ya. kira-kira berapa Pak? Berapa pot? Ya kalau berapa tanaman berarti ya? iya berapa tanaman. Tergantung jenisnya ya. Heeh. Ada yang agak susah jadinya, ada yang gampang gitu. Yang susah itu apa Pak? Jenis apa yang susah? Yang susah itu model dari itu, tumbuhnya tuh dari dari apa? Tapi dia sama keluar anak, seperti silangan apa ya, Stemaria, Elmaria itu, Elephantotis. Ya. Elephantotis itu agak susah dia. Itu bisa disilang Pak? Itu saya belum bisa nyilang itu, karena belum bisa, caranya belum tahu. Dia orang Thailand yang nyilang. Oh, orang Thailand sudah menyilangkan. Ya, Oh. ini udah silangan-silangan nih. Ini Elephantotis kali Alcikon Elephantotis. Itu Thailand ya Pak? Thailand. Berarti Thailand memang jago untuk Jago. udah jago ya mereka Udah ya Pak jago. untuk penyilangan si Platycerium Ya. ini ya. Orang kita berarti belum ada yang bisa Pak? Belum. Ini kita tunggu nih Pak Haji Uli lagi ngulik-ngulik. Mudah-mudahan. Pak Haji Uli jago nih dalam urusan ulik mengulik. Insyaallah. Kita doain ya biar Pak Haji tetap sehat, panjang umur. Jadi Pak Haji bisa berkreasi lagi untuk menyilang-nyilangkan supaya Indonesia juga nggak ketinggalan gitu ya Pak. Insyaallah. Nih kita agak sedikit ini ya. Nih Pak Haji katanya lagi ngumpulin ini. Tapi ini panjang banget loh Pak. Ini Pak Patrick, ini mah apa? Naon Patrick teh? Matilah minum. Iya. Ini bilang Patrick. Ini pada ngincer sekarang Bos, sekarang. Ini. Pada ngincer ini. Iya. Ini silangan Bapak. Bukan. Bukan ini silangan. bukan silangan. Ini masih bukan asli ini. Dari mana Pak ini? Saya nggak tahu zamannya Anthurium dulu.
Zamannya anturium, ini ketinggalan kompotannya, induknya nggak tahu kejual, nggak tahu mati. Terus saya sisain 3, yang berlima habis. Kalau saya masih sisain 3 sampai jadi induk lagi. Iya, memang Pak Haji ini bagusnya manajemennya ya, kalau menurut aku ya. Jadi Pak Haji itu nggak akan menghabisi semua, pasti akan ditinggal oleh Pak Haji untuk diperbanyak lagi ya Pak. Ya. Berarti ini masuknya anturium kan Pak? Anturium. Patrick namanya. Kalau saya bilangnya Patrick. Yang kayak gini belum dijual dong Pak? Ya, kejual juga sih pada yang butuh mah. Cuman sebetulnya saya belum siap dijual. Enggak aja ini. Mendukung itu. Pak, ngobrol-ngobrol nih Bapak lagi ada nyilangin lagi nggak Pak? Apa? Lagi ada yang Bapak nyilangin ini. Ini itu apa sama apa Pak? Kalau ini Magnificum Verde kali disilang sama Forgetti. Oh, oke. Ini dia Pak anaknya? Iya. Ini silangan ini aduh jadi Forgetti, ada yang ini aslinya Magnificum Verde. Ini Magnificum Verde. Ini. Itu tuh Forgetti itu Pak. Tuh. Iya, Forgetti. Itu juga Forgetti Crystallinum. Crystallinum. Dari biji berarti ya Pak? Dari biji. Jadi larinya bisa ini juga nih. Iya. Masih kecil udah kelihatan banget. Iya. Udah banyak jadi Forgettinya. Tuh. Ya kayak gini udah siap jual Pak? Udah siap jual, cuman masih saya tahan. Oh, masih ditahan sama masih Bapak. Tahan. Kenapa Pak? Jadi karena jumlah santai aja dulu. Oh, Pak Uli santai. Masih ditahan masih dulu. Penasaran gitu. Penasaran sama apanya Pak? Penasaran dia tuh besarnya gimana gitu. Oh, berarti seperti ada yang Forgetti yang saya nggak jual sih. Dia tuh ininya agak kekuning-kuningan ya. Jadi memantulkan cahaya gitu. Oh. Seperti gini nih, kan mantulkan cahaya. Nih, seperti inilah. Cuma saya nggak mau jual dulu. Dia mau bertahan cahaya kekuning-kuningan kan. Jadi kalau aku ngelihatnya teman-temannya, aku ngeliat dari sosok Pak Haji Uli ini bukan orang yang terlalu gampang. Beliau sudah menghasilkan satu silangan terus langsung dilepas gitu ya. Tapi beliau masih menunggu waktu karakternya seperti apa, bagusnya keluarnya di mana, baru nanti siap dilepaskan. Jadi nggak buru-buru langsung buat nyari kekenyangan perut ya Pak. Iya. Gitu teman-teman. Jadi Pak Haji ini adalah juga salah satu sosok yang mempertahankan untuk harga-harga tanaman ini stabil. Ya, karena jangan suka banting-banting dia. Dia ini makhluk hidup loh. Jadi Kenapa? panutan Pak ya? Kenapa? Jadi panutan yang lain. Jadi panutan. Pak Haji Uli ini memang panutan di daerah Ciapus. Jadi orang Ciapus mana yang nggak kenal dengan namanya Pak Haji Uli. Itu belum jual tuh. Itu Magnificum Crystallinum disilang sama HU. Lihat ya Pak. Boleh nggak Pak? Cuman belum kelihatan dia tuh gimana nanti dewasanya. Saya belum jual. Kalau yang HU-nya mah habis terus. Dia HU luar biasa Pak. Iya. Susah banget nyarinya sekarang. Pak, ini HU-nya dapat Pak? Iya, itu HU-nya dapat. Ini juga HU-nya dapat. Cuman saya penasaran gedenya gimana. Ini nanti. berarti tadi si Crystallinum. Magnificum Crystallinum kali King of Spades. Magnificum Crystallinum disilangkan dengan King of Spades Haji Uli. Ini juga belum siap dikeluarkan oleh Pak Haji Uli karena Bapak masih melihat bentuk karakternya. Masih penasaran. Begitulah kalau petani. Mereka tuh nggak main buru-buru cari uang, ngasilin uang, tapi dilihat dulu karakternya seperti apa. Biar juga teman-teman yang misalnya ada yang mau adopsi juga nggak kecewa ya Pak. Nggak taunya hasil silangannya nggak bagus gitu kan. Begitu. Oke teman-teman, jadi untuk Walingkii-nya ini adalah Walingkii. Nah, ini adalah Walingkii-u. Tadi aku sempat nanya sama Pak Haji, Pak, kenapa namanya bukan Walingkii HU? Iya kan, ternyata kata Pak Haji, ini lebih tua daripada si King of Spades Haji Uli. Gitu kan Pak Haji? Ngetopnya lebih tua ini daripada itu. Oh, ngetopnya lebih tuaan sana dong Pak. Ya. Kan udah pakai HU. Ya. Ini U-nya doang. Ya, ini U-nya doang. Jadi lebih duluan ini ngetopnya daripada itu. Itu kan belum kasih nama tadinya. Karena rame-rame ya ada yang iseng. Oh gitu. Kasih nama. Jadi ngetopnya lebih tuaan ini. Ya. Oke. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ini ya agak sedikit kita pindah ke kuping gajah. Nah, aku suka penasaran nih kalau yang udah aku datengin, aku kunjungin itu Pak Haji, si indukan itu kan biasanya di pot. Dan setelah dia diperbanyak, daunnya jadi mengecil dan kurang bagus. Ya. Tapi di tempat Pak Haji Uli, kenapa indukannya aja masih besar? Kenapa Pak? Kita lihat yuk.
Nah, teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah indukan dari King of Spade Haji Uli. Nah, ini sudah menghasilkan lebih dari 3.000 pot ya, Pak? Ya. Tapi lihat daunnya, masih besar. Cakep kan? Apa rahasianya, Pak? Sampai dia sering sudah 3.000 sekian pot menghasilkan, masih stabil, daunnya masih sebesar-besar. Tuh. Ya. Besar ya, teman-teman ya. Besar banget loh. Dan daunnya tuh masih keras, cakep pokoknya. Apa, Pak? Rahasianya ini karena ditanam di tanah ya. Iya. Kalau di tanah itu dia tuh nggak keganggu, media nggak perlu diganti. Kalau di tanah, kalau di pot media mungkin mesti diganti. Jadi setelah dia dia berbuah, dia tuh akan drop gitu. Istirahat istilahnya, istirahat dulu. Setelah patang buah, baru dia normal lagi, bisa berbuahin lah seperti ini. Ini kan satu bonggolan. Ini aku. Kenapa? Ini buahnya. Kamu cabut. Oh, buahnya banyak banget, guys. Enggak, Pak, biar aja, Pak. Biar suamiku yang jongkok. Ini kok di atas ini. Ini kan belum matang nih. Udah ya baru mulai hitam-hitam. Sekalipun dia ini belum matang ya. Ini tetap tuh lihat. Ini buah ini sebentar lagi matang, mungkin seminggu lagi dia matang. Yang mana, Pak, ini? Terus dia polennya itunya keluar lagi bunganya. Oh. Iya, istilah orang itu Pak pongkolnya. Nih, ini sebetulnya satu pongkol yang sini. Dia belum apa-apa, dia udah keluar lagi. Jadi selalu dia tuh terus ya, Pak, terus ya? Gitu. Pabriknya terus produksi, tapi bentuk daunnya tidak berubah sedikit pun, malah makin besar. Makin besar. Karena waktu aku datang ke sini kayaknya tidak selebat ini. Nah, ini aku pernah waktu itu ngonten di sini ya. Tuh, teman-teman, ini gede banget. Padahal tuh, dia ini sudah menghasilkan 3.000. Di atas 3.000. Di atas 3.000 ya. Tapi lihat daunnya masih cakep banget. Jadi kalau misalnya untuk indukan, teman-teman jangan bingung ya. Cakep dari mana sih? Karena bolong-bolong. Indukan itu kita nggak bicara bolong-bolongnya. Yang dibicarakan itu adalah si pabrikan-pabrikannya ini. Gitu. Ini mungkin ketiban apa gitu kan. Jadi sebetulnya ini nggak gelombang gini ya. Dia tuh normalnya gini daun. Normalnya gini. Karena dia gergelombang, karena rimbun, jadi desek-desekan ya, Pak. Desek-desekan akhirnya dia jadi keriting-keriting gitu. Nah, Pak Haji, semua jenis dari silangan-silangan Pak Haji ini, indukannya ya, semuanya ditaruh di tanah. Dan aku memang amazing. Baru kali ini sih aku lihat memang indukan disimpan di tanah dan memang tetap besar gitu loh. Jadi kalau Pak Haji, kalau kan ini kita berbagi ilmu nih buat teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman mau nyontoh juga boleh dong. Silahkan aja. Tuh Pak Haji nggak pelit untuk ilmu. Silahkan gitu. Jadi tadi karena saya tuh di tanaman itu dari mulai sampai sekarang itu udah berapa tahap tanaman ya. Gitu. Jadi saya nggak ada istilah takut ya. Takut diambil orang ilmunya gitu, Pak. Nggak takut diambil orang atau saya akan kalah, enggak. Sebab itu akan berganti selalu gitu. Akan berganti. Setelah ini apalagi? Setelah ini apalagi? Ya, Pak, ya, trennya akan berganti. Dan Pak Haji Uli ini juga walaupun beliau sudah cukup senior secara umur, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk terus berkarya. Apa sih karyanya Pak Haji Uli setelah adanya King of Spade? Yuk, kita lihat. Nih. Pak Haji, kalau yang ini Pak Haji, ini masih HU ya? Iya, masih HU juga. Cuman itu tuh sudah termasuk jadi varietas baru. Mungkin keluar udah ada yang para beli karena waktu jual kecil saya nggak seleksi. Jadi seleksi itu memang ini setelah dia kelihatannya lain, saya seleksi lagi buat indukan. Buat nyambung masa depan gitu. Jadi orang tuh nggak terfokus HU ini, tapi orang alhamdulillah banyak yang puas. Dari HU itu varietasnya banyak gitu. Dari HU, satu HU bervariasi lagi menjadi banyak HU, jenisnya HU yang lainnya. Nah, yang silangan Bapak mana, Pak? Yang ini ya? Ini. Nih, teman-teman, Pak Haji itu tidak berhenti untuk terus berkarya. Ini adalah itu Red Crystal HU. Red Crystallinum X HU. King of Spade Haji Uli. Tuh ditaruh di tanah kan Pak Haji kan? Mungkin teman-teman kalau kita sih udah ngebahas, aku kalau misalnya posting ini aja ya di Instagram Haji Uli tuh tanaman aku Haji Uli kecil, orang-orang pada bilang gila punya sultan. Punya sultannya aku sayang loh, kecil Pak Haji lihat.
Tapi ternyata memang dia baiknya itu bagusnya memang kembali lagi ke habitatnya, Pak. Iya, ke habitatnya. Di tanah. Ya. Jadi malah memang dia senangnya begini, Iya, Pak. sayangnya begini. Hamanya juga, ada hama juga nggak Pak kalau di tanah? Jarang. 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 Ada tapi jarang. Tidak kalau di pot ya Pak ya? Tidak seperti di pot. Dan daunnya pun tidak sebagus di tanah? Iya, nggak sebagus di tanah. Nah, ini tadi si Red Crystallinum X HU. Kalau yang kebalikannya Pak? Ini HU X Red Crystallinum. Ini adalah HU X Red Crystallinum. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Ini juga barangnya baru keluar kemarin bulan Februari ya Pak? Iya. Ini baru launching untuk dirilis keluar, udah ada yang beli di bulan Februari. Cakep banget nih, lihat nih. Mengkok guys, mengkok. Bukan dorayaki ya ini ya. Jadi teman-teman kan banyak tuh kalau udah mangkok dikit dorayaki tuh. Ini bukan dorayaki, tapi ini adalah HU X Red Crystallinum. Aku sukanya yang HU Pak. HU Red. HU-nya. Karakternya tuh menurut aku ya, kan selera orang beda-beda. Ya, beda-beda. Menurut aku cakep banget ini. Nah ini Pak. Itu Red Crystallinum X HU. Red Crystallinum. Oh yang tadi itu ya? Oh oke. Aku suka yang ini tuh, bandingin tuh. Ya. Teman-teman yang mana? Yang HUX Red Crystallinum atau Red Crystallinum X HU? Selera sih ya. Kalau teman-teman ada yang berminat tertarik untuk mengadopsi, nanti aku sematkan nomor handphone untuk pembelian di kolom deskripsi. Nah, kita lihat Forgetti yang daunnya nyala. Jadi dia kelihatan meluarkan sinar gitu. Kalau malam atau gimana Pak? Siang. Kalau malam mungkin lebih terang Pak. Kayak ini, kayak apa namanya tuh? Dark, glow in the dark. Tapi menurut aku sih, nggak tahu menurut yang lain ya. Jadi saya nggak mau jual dulu, mau di. Apa namanya, kebunnya Pak Haji Uli tuh gede banget, aku sampai ngos-ngosan. Dari situ aja, Bu. Nih, ya. Ya. Ada kristalnya, cuman dia tuh agak kuning-kuningan gitu kan. Pak boleh. Ini Crystallinum X Forgetti. Iya. Garisnya nyala. Iya, garisnya nyala ya Pak? Iya, garisnya nyala. Ini kalau malam pasti glow in the dark Pak. Iya. Tuh, cakep banget Forgettinya, wow. Ini belum dikeluarin Pak Haji? Belum keluarin. Karena ini belum besar, jadi Pak Haji masih ukuran gini aja. Pak Haji tuh belum bilang karakternya belum keluar banget. Pak, ini HU ya Pak? Ya, ini HU dari Bonggolan. Wow, dari Bonggolan tuh ori loh guys. Enggak, bukan Bonggolan itu ya. Yang udah dari biji lagi. Oh, ya. Pak ini Forgetti silangan juga bukan? Iya, ini silangan juga. Sama? Satu indukan ke situ. Cakep Pak. Nih. Belum saya mau pasarin. Belum dipasarin. Mau dibikin lagi, mudah-mudahan bisa dapat yang lebih bagus daripada ini. Gitu. Bapak lagi bikin yang ini HU ya? Ini HU. Ini HU Fortilai. Oh. X Fortilai. Itu silangan Bapak juga? Iya. Kalau itu udah beredar di pasaran belum Pak? Belum. Ini dulu pertama bikin ini. Daripada si HU X-Red? Enggak, HU X Fortilai dulu pernah bikinnya ini. Tapi belum dipasarin? Yang sekarang belum dipasarin. Kalau yang dulu pertama udah habis. Oh Pak, nanti kalau udah jadi indukan, udah Pak, kalau udah tahun siap dipasarin aku mau dong Pak. Insya Allah Bu. Nanti aku WhatsApp Adeden ya. Nih. Ini apa coba? Magnificum Verde X Forgetti. Oh ini yang udah gedenya. Bukan gedenya, ini mah bahannya gede. Oh itu belum gede Pak? Karena silangan ini. Pak, Bapak, ini apa? Ini HU. Kok mangkok? Ini mah nggak seberapa mangkoknya Bu. Itu HU, dia mutasi Pak? Mutasi. Itu nggak Bapak jual? Enggak. Ini mah nggak seberapa mangkoknya Bu. Yang mangkok bagus itu yang dekat rumah. Depan rumah. Depan rumah? Iya. Yang saya bilang HU-nya HU apa? Itu HU Jaipong. Bapak berarti punya varigata juga kan Pak? Ada di Sius. Di rumah ah. Oh iya saya tahu. Diumpetin di AIS ya. Pak kalau ini apa Pak? Ini Asplenium. Asplenium Kedaka. Oh Kadaka.
Oke Pak, berarti tadi awas Pak. Ini indukannya Pak, yang Bapak silangin. Iya, itu Magningkum verde. Tuh teman-teman, jangan sekali-kali merendahkan, mengecilkan, oh tanaman murah. Ini Pak Haji menyilangkan ini dengan Forgeti. Jadinya cakep kan? Hasilnya ini, nih. Yang tadi juga sama itu. Gimana aku ngambilnya? Bentar. Ini ya Pak? Ya. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah hasil, salah satunya indukannya adalah ini. Magnificum. Ini kalau ini jadi bisu kardanya ini. Oh, yang jadi Magnificum verdenya itu. Ini lebih ke Forgetinya ya Pak? Forgetinya. Ini belum siap jual Pak? Enggak, baru ketemu satu. Baru ketemu satu. Tuh, teman-teman lihat tuh. Ya, nggak ada kerahnya tuh nggak patah. Bener-bener nyatu. Jadi aku tadi sempat bilang sama Pak Haji hebat ya, Pak Haji bilangnya. Bukan saya yang hebat. Ini semuanya pemberian dari Tuhan. Au. Buat yang dari itu Apa? spora deh. Kenapa? Platycerium yang dari spora ada nggak Pak? Ini Oh, kompotan platycerium. ini yang kecilnya Pak. Ini wande. Yang kecil-kecilnya mana? Yang kayak gini. Belum dibuka. Pak, untuk menghasilkan dari spora sebesar ini berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Tuh, teman-teman, jadi aku pengen ya teman-teman kalau misalnya nonton keluarga LS itu jangan di skip karena kan memang aku itu datang ke petani itu kita untuk dapat edukasinya, dan edukasi atau ilmu ini sangat mahal. Kalau kita kuliah aja deh di pertanian gitu ya Pak ya, udah berapa puluh juta ya Pak? Udah nggak Pak? Tahu. Nah jadi nggak tahu Pak Juli. Jadi kayak gini lah teman-teman, kenapa sebisa mungkin kita jangan sama harga-harga tanaman itu, kasihan petaninya gitu loh. Ini 2 tahun loh dari spora untuk mendapatkan sebesar ini. Teman-teman bisa bayangkan kan, tiba-tiba sudah besar terus kita nawarnya keterlaluan gitu, misalnya 100.000 ya, 200.000 ya. Prosesnya itu lama banget teman-teman, lama banget. Hargai proses. Penuh kesabaran. Iya, jadi hargai prosesnya ya Pak ya, hargai petaninya, hargai prosesnya gitu loh, karena nggak dengan gampang gitu loh tiba-tiba jadi besar Pak. Aku salfok lagi Pak, banyaknya bikin salfok di tempatnya Pak Haji. Nah, Ini Chrysalidum. oh, Semua nih. Kalau itu Aren Chrysalidum HU. Itu juga. ini cakep banget ya Allah ya Tuhanku, Masya Allah, Tabarakallah, keren banget. Hah. Aku bangga loh bisa ketemu sama Pak Haji, bisa wawancara Pak Haji, bisa ketemu sering banget di rumahnya beliau gitu ya. Dan Pak Haji tidak pernah pelit untuk memberikan ilmunya buat aku dan buat teman-teman semua. Gitu ya Pak Haji. Amin. Pak Haji, aku kenapa mau balik? Gak bisa lagi ngelihat yang aneh-aneh. Tuh. Jadi kalau misalnya Pak Haji bilang tadi, aku bilang Pak Haji hebat, Pak Haji bilang enggak. Ini semua dari Allah, titipan Allah. Tapi Bapak banyak banget dititipinnya bagus-bagus ya Pak. Alhamdulillah. Rezeki Bapak berarti kan Pak. Insya Allah. Karena nggak semua orang kan bisa ngerawat. Ya, rezeki itu ya sekalipun kita terima, sekalipun kita punya, belum tentu rezeki kita. Maksudnya gimana Pak? Iya, karena rezeki itu udah diatur. Contohnya seperti kita terima uang, ya 100.000, tahu-tahu ada orang yang membutuhkan, yang penting banget dikasihkan orang. Gitu. Jadi belum tentu. Ini juga yang saya pegang itu belum tentu rezeki aku. Titipan aja Pak ya. Ya, nggak tahu kemana nanti hasil uangnya. Oh, gila. Yang penting jalannya yang bermanfaat. Gitu. Aku juga jadi terharu teman-temannya. Maksudnya aku baru nemuin sosok dari petani yang seperti ini. Pak Haji tuh baik banget. Buat aku tuh udah kayak orang tua aku, karena aku Insya sendiri. Allah mudah-mudahan. Aku sendiri maksudnya aku juga tinggal di Bogor. Cuman untuk ke Ciapus kan juga kita bisa setengah jam sampai 1 jam. Jadi aku hampir tiap hari ke Ciapus, udah kayak rumah kedua. Terus aku nemu Pak Haji gitu ya, ketemu Pak Haji yang kata orang-orang tuh Pak Haji itu gimana gitu. Ternyata Pak Haji itu baik banget, dan Insya itu Allah mudah-mudahan. Pak Haji bilang bahwa rezeki dari Allah belum tentu itu adalah rezekinya Pak Haji.
Tapi itu bisa mungkin dari Allah dititipkan ke Pak Haji, Iya. ya lewat Pak Betul. Haji ya Pak ya. Itu teman-teman, jadi kita benar-benar harus menghargai proses kerja kerasnya petani, proses dari hidup tumbuhnya si tanaman-tanaman ini gitu loh. Ya teman-teman itu sendirilah ya, aku udah nggak bisa berkata-kata, sedih aku. Cakep ya Bu ini. Cakep Pak. Mau diproses dulu, saya bikin lagi. Mungkin ada yang lebih bagus daripada ini. Bapak, Saya selalu mengharapkan ya, mengharapkan yang lebih bagus. Bapak bosan nggak sih Pak? Ada rasa bosan nggak sih Pak? Nggak ada bosan. Karena saya nggak rasa bosan. Memang tadinya saya memang benar-benar hobi dari kecil itu ke tanaman. Pak, karena gini Pak, aku mau tahu ya Pak, kalau ini penilaian aku ya Pak ya, ada orang yang memang tanaman itu hanya untuk bisnis, Ya, ada orang yang tanaman itu memang benar-benar seperti anak, Ya. artinya cinta, ya. ya Pak ya. Nah kalau Bapak yang aku lihat di sini kan Bapak memang cinta Pak sama Ya. tanaman ini, sehingga Bapak tidak pernah mau menjatuhkan proses-proses yang sudah Bapak lalui gitu kan, Ya. proses-proses hidupnya tanaman ini gitu loh. Jadi apa ya teman-teman ya? Jadi banyak banget sekarang Karena nih. gini, aku itu terjun ke tanaman bukan semata-mata untuk mencari uang. Ya. Dari waktu awalnya itu saya tuh memang orang hobi dari kecil ke tanaman, gitu ya. Maka orang ada yang bilang kapan Pak pensiunnya? Saya nggak bisa pensiun ya. Saya bilang nggak bisa pensiun sama. Gitu. Masa mengharapkan saya umur panjang, sehat, gitu ya. Aku selalu pengen merawat tanaman. Gitu. Jadi Bapak memang tidak ada kata pensiun di dalam Ya. hidup Bapak untuk bertani tanaman Ya. ini. Memang karena Bapak cinta banget ya Pak. Iya. Jadi nggak ada kata bosan ya Pak. Nggak ada kata bosan, gitu. Nggak ada istilah bahasa kapan gedenya, nggak sama. Sekalipun kecil, saya tunggu. Sekalipun saya udah tua, nggak ada istilah sebenarnya. Karena apa kalau bahasa gitu kan kita menyesali hidup kita. Oh, oke. Maka jangan selalu menyesali hidup. Gitu. Apapun yang dikasihkan kita terima. Oke. Pelajaran banget khususnya buat aku ya teman-teman ya, karena aku memang mengharapkan sekali tanaman-tanaman aku cepat besar, tapi ternyata aku dapat pelajaran yang sangat bagus hari ini dari Pak Haji Uli. Jadi semua proses itu kita tungguin aja, kita Tungguin nikmatin aja. ya Pak. Dinikmatin, disabarin. Dinikmatin, disabarin gitu. Insya Allah. Jangan buru-buru nggak gede-gede nih tanaman gue jual aja deh 100.000 gitu ya Pak. Sian nggak ada harga dirinya dia. Ini kayak kasarnya kayak gini ya Pak. Punya anak, nih anak bandel gitu ya, kita anggap bandel lah ya karena dia susah gedenya apa segala macem. Ya udahlah gue kasih ke orang aja nih 100.000 gitu kan. Iya. Kita berarti tidak mencintai. Ini Tidak makhluk mencintai, hidup. hanya Iya. mencintai uang. Betul. Itu bedanya antara orang yang hanya mencintai uang dengan orang yang benar-benar memberikan hatinya, ketulusannya kepada sesama makhluk hidup Iya. gitu loh. Makhluk hidup ini kan bukan cuma Karena saya. tanaman itu sama dengan manusia ya, jangan kita bedakan. Maka saya sering bilang tanaman itu sama manusia. Sepertinya gini ya, orang kan nyetek mati. Terus saya bilang manusia kalau mau dioperasi, saya bilang suruh puasa. Terus udah dioperasi suruh puasa lagi. Iya. Terus tanaman di setek, terus kasih tanam medianya yang banyak haranya gitu atau makanannya pasti dia mati. Gitu. Jadi memang karena Pak Haji sudah 47 tahun sekian berteman, bersahabat, mempunyai anak tanaman-tanaman ini, jadi beliau udah bisa bicara kayaknya ya, kalau menurut aku udah bisa komunikasi dengan si tanaman-tanaman ini, Ya. apa maunya mereka, bukan apa maunya kita. Iya. Ya Pak, kalau apa maunya kita minta varigata semua, biar kita cepet kaya, ya Pak. Tapi apa maunya tanaman, seperti itu. Terus banyak banget nih Pak, sekarang mentang-mentang sekarang lagi varigata, semuanya lari ke varigata. Ya kan lupa dia sama yang ijo-ijo. Nah kalau orang cinta kan nggak gitu ya Pak. Enggak. Kalau cinta ya mau ijo, mau kuning, mau hitam, mau kelabu, ya cinta-cinta aja gitu. Terus kayak misalnya aku, tiba-tiba aku gini Pak, aku punya suami, tiba-tiba suamiku berubah, hidungnya jadi pesek, terus aku tinggalin. Jangan dong, kasihan loh. Bu, kalau di ini juga kalau di pot-pot itu di bawah-bawah pohon. Oh, harus Cuma dibawa-bawa. ini pada hitam kenapa apa coba? Kenapa Pak? Karena madu. Hah? Madu ini jambu berbunga, Heeh. terus madunya tuh turun. Oh, itu salah satu rahasianya juga Pak. Enggak, bukan rahasia. Ini karena hitam-hitamnya madu ini. Bukan yang kalau dibersihin dia tetap hitam dong.
Enggak, Hitam, bukan Pak. ini ya hitam. Suka sering disemprot sih. Pak, ini HU kan, Pak? Itu HU, red kristal. Ya Allah, Bapak, segede gini, Pak. Udah matang. Ini juga silangan HU. Kebanyakan HU yang saya silang ke sini karena HU kan karakternya dia bagus. Tebal. Nah, si HU itu, Pak, memang karakter yang kuping gajah yang paling gampang dikenali itu adalah HU ya, Pak? Ya. Aku kalau misalnya orang bilang itu HU, aku lihat, oh bukan. Nggak ada karakternya. Soalnya yang paling gampang emang dia. Jamu buah itu apa? Jamaika, berbunga penuh. Kayaknya bunganya Jatuh ke situ. Lihat dong platyceriumnya. Jeng jeng. Tuh enaknya kalau misalnya aku tuh pengen nanti kalau anak-anak aku udah besar, aku pengen pindah ke kampung gitu ya. Aku pengen punya tanah yang besar, ada pohon-pohon besar. Amin. Diaminin. Aminin teman-teman ya. Punya pohon besar, terus aku pengen bikin gitu-gitu. Ya, Pak? Iya. Taruh di pohon. Pak, ini apa? Chamberlain bukan? Ya. Orang suka bumi yang suka mengirim humus jual ini Chamberlain kecil-kecil. Bongkolan malahan. Berapa lama Pak segede ini, Pak? Nggak tahu, udah lupa lagi. Tuh, Udah gitu? Pak Haji emang nggak nungguin dia. Udah gitu mau dibeli nggak? Enggak, saya mah kalau udah beli mah udah aja juga biarin. Oh. Itu kalau Pak Haji, Belum banyak. kalau Pak Jadi, Haji saya mau buahin. kalau udah dibeli sama Pak Haji jangan harap dia mau jual lagi karena dia akan memperbanyak. Gitu teman-teman. Jadi kita itu dapat tanaman-tanaman hias itu banyak memang dari petani-petani seperti Pak Haji Ulih yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah mau pensiun walaupun beliau sudah senior dan anak-anaknya juga udah mulai kayak Ius gitu ya. Sudah mulai menyilangkan, sudah punya usaha sendiri, greenhouse sendiri, bukan bergantung sama Pak Haji ya. Jadi anak-anak Pak Haji ini memang sudah mandiri semuanya. Dan Pak Haji juga nggak mau stop karena memang apa ya Pak, memang nggak bisa ya Pak. Jadi gini Bu ya, sekalipun kita umur udah tua ya, kita harus berusaha terus karena sekalipun kita masih cukup, ada orang yang membutuhkan. Oh. Iya, selalu orang lain membutuhkan, gitu kan. Sekalipun kita udah cukup, jangan bilang kita udah tua. Seperti saya, anak udah pada desa usaha. Saya mah enggak, tetap saya berusaha. Sekalipun anak udah cukup, ya udah mandiri, kita berusaha untuk yang lain. Ya. Gitu. Jadi manusia jangan begitu. Jangan cepat putus asa ya. Saya udah tua gitu ya. Udah saya mah udah aja. Gitu kan. Saya mau pensiun nggak ada. Kalau saya nggak ada istilah bagi pensiun. Gitu ya. Ya, karena Jadi banyak kita hidup orang yang harus Bapak bantu. berbagi apa ya? Tenaga kita tuh harus dibagikan sekali dapat rezeki itu bukan ya yang bilang belum rezeki kita itu. Jadi kayak ada orang membutuhkan dititipkan gitu. ke Bapak melalui Ya, Bapak gitu. oleh Tuhan, Bapak nanti akan Ada membantu orang yang lainnya. bilang ya, saya udah tua gitu. Malah kita minta bisa kali berdoa udah tua, kita harus semangat ya. Harus istilahnya mah sehat selalu, ya diberi kesehatan, kita untuk bersuara untuk yang lain. Iya. Gitu. Oke teman-teman, jadi gini, waktu pada saat aku konten di Pak Haji Uli sebelumnya ada yang komen ya, nggak usah disebut-sebutin masalah harga. Kenapa selalu aku selalu menekankan di keluarga LS mengenai harga. Semoga ini sampai kepada viewer aku, subscriber aku, kenapa Pak Haji itu harga di Pak Haji memang sudah tinggi. Karena tadi kita sudah bahas prosesnya, dan Pak Haji itu selalu kalau Pak Hajinya sendiri menurunkan harga, bagaimana yang di bawahnya? Kalau Pak Haji mungkin sudah termasuk petani sukses, ya Pak Haji memang sudah hubungannya baik dengan mungkin Profesor, Pak Greg gitu ya, Pak Chandra, udah sohib banget gitu loh. Jadi bisa dibilang untuk di Ciapus ini Pak Haji Uli adalah petani sukses, udah kaya kasarnya gitu ya, udah nggak butuh duit sebenarnya. Tapi ya itu beliau bilang tadi. Manusia itu selalu membutuhkan. Iya, tapi kan Bapak udah lumayan nih Pak. Tapi ya itu dia, Pak Haji Ulih itu tadi bilang bahwa rezeki yang diberikan pada Pak Haji Ulih oleh Tuhan itu mungkin itu bukan Pak Haji Ulih. Pak Haji Ulih harus berbagi dan membantu yang lainnya, teman-teman yang mungkin belum beruntung. Gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman semoga konten kita kali ini bisa lebih mencerahkan, mendapat edukasi, kita belajar proses-proses dari si tanaman-tanaman ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tetap dukung, support keluarga LS dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru. Terima kasih.
Maka jangan selalu menyesali hidup. Gitu. Apapun yang dikasihkan kita beri.